selanjutnya adalah evaluasi hasil model yang kita bangun dengan menggunakan matriks evaluasi. Dan di sini ada beberapa pendekatan. Kita bisa menggunakan confusion matrix dan juga kita bisa menampilkan hasil informasi summary, yaitu yang berisi nilai presisi, recall, F1 dan juga F1 score. Nah, di sini ada penjelasan yang bisa teman-teman baca mengenai apa sih presisi, apa sih recall, apa sih F1 score gitu ya. Dimana kalau misalnya presisi ini seberapa tepat dia melakukan definisi untuk kelas benar sebagai benar gitu ya. Sedangkan untuk recall sensitivity seberapa tepat dia melakukan klasifikasi prediksi benar untuk semua kelas yang sebenarnya. Nah, sedangkan F1 score ini adalah rata-rata pertimbangan perbandingan antara precision dan recall. Nah, di sini kita bisa menggunakan library sklearn, yaitu matrix untuk melihat confusion matrix dari model yang kita bangun. Di sini ada nilai predicted labels dan actual labels. Jadi di sini ada 1217 data yang seharusnya bernilai kelas 1 itu dideteksi sebagai kelas 0 gitu ya. Dan di sini ada 2594 data 0 yang berkelas 0 berhasil dideteksi sebagai 0. Dan begitu sebaliknya di sini predicted label 1 dan actual labelnya 1 dia cukup banyak di sini ya, karena ini agak tertutup. Sedangkan yang salah terdeteksi hanya 1889. Dari situ juga kita bisa menggunakan classification report dari library sklearn untuk mengetahui nilai precision, recall, dan juga F1 score maupun akurasi dari model secara general. Nah, kalau misalnya dilihat precision dari kelas 1 lebih tinggi dibanding precision kelas 0, precision dari kelas 0. Kenapa? Karena di sini juga kita bisa lihat recall-nya lebih tinggi daripada recall kelas 1 dibandingkan dengan recall kelas 0 itu lebih tinggi recall kelas 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau misalnya teman-teman ingat di awal distribusi kelas 1 itu kan dia lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 50.000 dan kelas 0 itu yang lebih besar daripada 50.000. Secara distribusi kelas di data yang kita miliki lebih banyak data yang memiliki nilai kelas 1 gitu, sehingga secara logik ya model akan dapat memprediksi dengan lebih baik untuk kelas yang lebih banyak datanya gitu, sehingga tidak mengherankan kalau nilai precision ataupun nilai recall yang dimiliki untuk kelas 1 itu lebih tinggi daripada kelas 0. Dari sini sebenarnya kita juga bisa menyimpulkan bahwa model yang kita bangun baik untuk mendeteksi kelas 1 dibandingkan dengan kelas 0 gitu ya. Kemudian secara akurasi secara umum di sini bernilai 0,83, tetapi biasanya ketika kita memiliki data kelas yang dataset yang timpang, kita bisa menggunakan F1 score ini, yaitu perbandingan antara recall dan precision untuk menentukan akurasi dari model. Dan dari sini kita bisa lihat secara akurasi untuk dataset yang timpang gitu ya. Di sini untuk kelas 1-nya ini adalah 0,89 yang cukup tinggi. Sedangkan untuk kelas 0 yang walaupun datanya hanya sepertiga dari dataset yang kita miliki, tetapi dia juga memiliki nilai yang cukup ya lumayan lah ya, 60% gitu. Nah, jadi sekian untuk pertemuan sesi ketujuh pada praktikum unggulan Universitas Gunadarma. Dari sini Anda mempelajari salah satu model klasifikasi yang bisa digunakan, yaitu K-nearest neighbors.